Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan masih sama, yakni tentang pembahasan soal tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana kali ini kita telah sampai di part 7. Nah, dari itu saya akan memulainya. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Antoni, NIM 19055375, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Kali ini pembahasan soal kita akan selingkup atau akan membahas tentang konsep dari XBRL. Nah, yang pertama, menurut Anda, dengan adanya XBRL ini, bagaimana dampaknya terhadap masa depan? Pelaporan keuangan dan audit. Baiklah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tentang XBRL ini. Apa sih XBRL tersebut? Nah, akan saya jelaskan, yakni XBRL merupakan kependekan dari Extensible Business Reporting Language. Artinya, XBRL merupakan bahasa baku pelaporan bisnis dari yang berbasis XML. Nah, langsung jawabannya. Dampaknya XBRL terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit menurut saya yakni yang pertama, itu dalam pelaporan keuangan. Satu itu laporan keuangan dapat mudah diakses. Dengan XBRL, laporan keuangan dapat mudah diakses. XBRL dibuat dengan standar perintah yang seragam. Perintah-perintah dibuat dengan pendekatan perintah atau tag. Seperti pada saat user melakukan browsing menggunakan search engine, user hanya perlu memasukkan kata kunci dari apa yang ingin ditampilkan. 2. Laporan keuangan dengan standar yang sama dengan perusahaan. Format XBRL memungkinkan laporan keuangan yang disajikan secara elektronik mempunyai standar format yang sama antar perusahaan sehingga memudahkan untuk dianalisis. 3. Meminimalkan kesalahan input. Sistem pelaporan secara elektronik memungkinkan dilakukan validasi secara otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan input. Yang keempat, memudahkan akses informasi finansial, terutama bagi investor internasional, karena XBRL ini menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Yang B, itu audit. Pertama, meminimalkan tingkat kesalahan, karena pengguna tidak perlu mengetikkan ulang data laporan keuangan karena secara otomatis data telah ada dan telah diinputkan. 2. Akses data yang efisien. 3. Kemudahan dalam pengauditan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan yang ada dalam teori keagenan. Manajer sebagai agen dapat melakukan moral hazard dengan mengutamakan kepentingannya sendiri yang mungkin bertolak belakang dengan kepentingan pemilik sebagai prinsipal. Ketidakpercayaan pihak luar perusahaan dapat timbul karena potensi tindakan internal perusahaan dalam menyembunyikan suatu informasi. Dilihat dari pandangan teori keagenan, adanya moral hazard dari agen dan kemungkinan asimetri informasi telah mendorong dilakukannya pengauditan eksternal. Pengauditan dari pihak yang independen dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga mengurangi ketidakpercayaan dari pemakai informasi eksternal terhadap internal perusahaan. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan pola penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem informasi. Berdasarkan sistem informasi konvensional dengan yang berbasis XBRL. Nah, jawabannya yang pertama itu tentulah sangat berbeda. Mengapa saya katakan dengan demikian? Karena kita lihat saja dari pengertiannya saja sudah berbeda, dari bentuk cara pengauditannya juga berbeda, dari sudut pandangannya juga berbeda, dan juga laporan. Laporan keuangan konvensional ini merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu dan masih menggunakan secara manual. Sedangkan XBRL ini sangatlah yang sudah dikatakan tadi itu sangatlah berbeda dengan file PDF yang biasa digunakan dalam pelaporan keuangan data perusahaan. Laporan yang dinyatakan dalam XBRL ini dioptimalkan untuk teknologi komputer atau analis data melalui software komputer. Menurut Iris Business, XBRL sendiri memiliki beberapa kelebihan.
dan keuntungan jika dibandingkan dengan bentuk data konvensional. Kelebihan XBRL ini seperti berikut. Yang pertama dari standarnya saja. Standar XBRL ini telah diadopsi dan diterima secara internasional. Wah, sangat berbeda bukan? Sehingga mengurangi konsistenan dalam terminologi dan pemformatan data. Yang kedua, speed, kecepatannya. Memungkinkan persiapan laporan kita itu siap dengan tepat waktu dan sangat-sangat bermanfaat jika digunakan bagi yang sudah mencapai tenggatnya. Yang ketiga, accuracy, keakuratannya. XBRL ini tidak diragukan lagi keakuratannya karena datanya dapat dihitung dan diverifikasi. Selanjutnya, platform independen. XBRL ini merupakan sebuah standar terbuka dan karenanya platform independen ini memungkinkan data untuk ditransfer dan dipertukarkan dengan mudah. Yang selanjutnya itu region independen. Dengan kata lain, dia bisa dapat memungkinkan laporan kita nantinya, presentasi, dan pertukaran data dalam berbagai bahasa yang mendukung. Nah, sangat bermanfaat bagi kita yang seorang pengusahawan yang memiliki banyak sekali rekan kerja di luar daerah maupun luar negeri. Yang terakhir itu reusable. Data dari XBRL setelah dimasukkan dan dapat difungsikan kembali untuk mewakili data yang sama dalam berbagai cara dan berbagai format. Namun, di samping ada kelebihan tentu adanya kekurangan. Yang pertama itu taksonomi yang sangat banyak atribut terhadap data yang dimasukkan ke dalam XBRL. Bisa sangat banyak, sehingga kadang memiliki standar yang membingungkan. Yang kedua, kesalahan saat transmisi. XBRL merupakan teknologi keuangan yang berbasis bahasa XML, sehingga menjadikan sifatnya yang cukup kompleks. Kadang karena penggunaannya yang sulit dalam membaca atau menulis dengan bahasa ini, maka dibutuhkan IT developer untuk membantu prosesnya, walaupun begitu kadang kesalahan bisa tetap terjadi, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ketiga itu, ada XML, ada XBRL. Menurut Anda, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara dua istilah tersebut? Jelaskan. Sebelum itu kita harus ketahui dulu, apa sih XML dan apa juga sih XBRL? XBRL adalah kependekan dari Extensible Business Reporting Language. XBRL merupakan bahasa baku pelaporan bisnis berbasis XML. Nah, dari pengertian ininya saja kita sudah tahu bahwa XML dan XBRL itu sangat memiliki adanya hubungan atau adanya hubungan yang sangat kausal, hubungan yang sebab akibatnya, yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi data bisnis dan data keuangan secara elektronis. XML sendiri, singkatan dari Extensible Markup Language, adalah bahasa penanda atau markup language yang telah menjadi standar universal penyajian informasi terstruktur. XBRL bisa dikatakan versi XML yang khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan bisnis. Dengan XML ini, XBRL itu berbasis menggunakan bahasanya dari XML untuk menyampaikan data-data informasi apa saja sih yang akan kita jelaskan nantinya. Nah, seperti itu. Namun di sini juga tanpa ada beberapa dari pendapat tentang para ahli itu ada juga. Namun di Indonesia ini pelaporan keuangan berbasis XBRL telah digunakan, yakni pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lanjut. Nah, masuk kita kepada soal yang terakhir, di mana apakah XBRL menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem informasi akuntansi maupun sistem informasi manajemen? Jelaskan. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan implementasi standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan yang dinamakan dengan taksonomi. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pihak pengguna informasi keuangan, seperti analis, investor, dan regulator, dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Nah, sudah tampak jelaskan bagi teman-teman sekalian bahwa XBRL itu tidak mengubah, melainkan dia hanya mengubah bagaimana sih informasi itu disampaikan atau dilaporkan dengan menggunakan bahasa yang berbasis kepada XML. Baiklah, mungkin hanya sekian pertemuan dari video kali ini dan pembahasan soal dari saya.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga part sekarang yang ininya dan tunggukan lagi informasi-informasi selanjutnya tentang pembahasan soal mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi part selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.